Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kita bertemu adik-adik semua dalam pembelajaran biologi. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semua sehat, semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan bahas mengenai apa? Ya, mengenai enzim dan juga metabolisme sel. Nah, apa sih kegunaan kita belajar mengenai enzim? Nanti kita akan mengetahui apa manfaat kita mempelajari pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mohon disimak dengan baik ya adik-adik semua. Adik-adik semua, setelah kita lihat pada gambar tersebut, misal nih ya, kalian mempunyai 2 buah apel, yang satu diletakkan di ruangan terbuka dan yang satu diletakkan di dalam kulkas. Nah, kira-kira mana yang lebih awet? Tentu saja apel yang dimasukkan di dalam kulkas ya. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi pertanyaannya, mengapa buah-buahan atau makanan lebih awet jika dimasukkan di dalam kulkas? Jawabannya apa? Jawabannya adalah ada kaitannya dengan enzim. Nah, apa itu enzim? Enzim merupakan biokatalisator yang mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Kemudian selanjutnya, komponen dari enzim. Nah, komponen dari enzim itu terdiri dari 2 ya. Ada yang namanya apoenzim atau protein dan juga ada yang namanya gugus prostetik atau non-protein. Nah, yang non-protein ini dibagi menjadi 2 lagi, ada yang namanya kofaktor atau ion anorganik dan juga ada yang namanya koenzim atau senyawa organik kompleks. Nah, kalau digambarkan itu seperti ini ya. Ini tadi apoenzim, yang ini apoenzim. Kemudian kofaktornya yang ini ya. Dan kemudian yang ini yang namanya koenzim. Jadi keseluruhan ini itu disebut sebagai holoenzim. Kira-kira seperti itu ya gambaran dari enzim, adik-adik semua. Nah, kemudian kita masuk ke sifat-sifat enzim. Nah, sifat-sifat enzim itu apa saja? Yang pertama ada yang namanya biokatalisator. Jadi biokatalisator itu mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Jadi sifat enzim itu untuk mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Kemudian sifat yang kedua dipengaruhi oleh suhu dan pH. Jadi sifat enzim itu bisa dipengaruhi oleh suhu tertentu dan juga pH. Kemudian selanjutnya bekerja secara spesifik. Seperti ya, misal lemak ya. Lemak itu dipecah oleh enzim lipase sehingga menghasilkan asam lemak dan juga gliserol. Nanti protein yang memecah protein itu enzimnya bukan lipase lagi tapi enzim khusus untuk memecah protein seperti itu. Jadi bekerjanya secara spesifik. Kemudian yang keempat bekerja bolak-balik. Misalnya nih lemak dipecah oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, kemudian kalau tubuh itu membutuhkan lemak, itu asam lemak itu diubah lagi menjadi lemak. Jadi seperti itu ya, bekerja secara bolak-balik. Kemudian yang kelima diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Kemudian yang keenam sifatnya itu koloid. Koloid itu tidak cair dan juga tidak padat ya, kental ya seperti itu. Kemudian selanjutnya dapat digunakan secara berulang kali. Yang selanjutnya yaitu mekanisme kerja enzim. Jadi enzim itu mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivitas atau EA ya. Kemudian EA itu apa? Energi aktivitas itu merupakan energi awal untuk memulai suatu reaksi. Gitu. Adik-adik semua coba bayangkan, jika kalian bangun dari tidur itu kan tidak mungkin langsung lari-lari kencang, itu kan tidak mungkin. Kalian kan menunggu dulu, duduk dulu, guling-guling dulu atau diam dulu gitu. Nah, kurang lebihnya mekanisme kerja enzim itu seperti itu. Jadi kita lihat pada di bawah ini ya, yang pada gambar ini kita lihat suatu reaksi kimia itu dimulai dengan adanya energi aktivasi. Kita lihat yang warna merah ya. Warna merahnya
Ini kemudian kalau reaksi kimia tanpa enzim itu memerlukan energi yang sangat besar sekali itu. Tapi dengan adanya enzim yang warna berarti dengan with enzim berarti yang warna biru ini, reaksi kimia itu tidak perlu memerlukan energi yang begitu tinggi seperti itu. Ya, cara kerja enzim ya. Jadi enzim itu mempunyai sisi aktif gitu. Jadi yang pertama itu ada enzim dan juga ada substrat. Nah, setelah itu dia akan berikatan atau kompleks enzim dengan substrat ya. Sel aktif saling melengkapi substratnya gitu. Sel aktif itu enzim, kemudian substratnya. Setelah itu dia melekat ini ya. Setelah itu dia akan menghasilkan yang namanya produk yang warna hijau ini dan juga enzim. Nah, setelah enzim dan juga produk dihasilkan, enzim ini akan digunakan untuk selanjutnya seperti itu. Jadi kan tadi sifat dari enzim kan digunakan berkali-kali seperti itu. Nextnya teori cara kerja enzim. Di sini ada dua teori. Yang pertama ada yang namanya lock and key teori atau teori gembok dan kunci. Kemudian yang kedua ada yang namanya industri teori atau teori ketempatan induksi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan, ini ada sebuah video. Disimak ya adik-adik semua. Teori lock and key itu menjelaskan enzim dan juga substrat itu mempunyai titik aktif yang sama gitu ya, sehingga bisa menghasilkan produk. Kemudian teori induced model itu memiliki pengertian enzim dan juga substrat itu memiliki sisi aktif yang tidak sama, tetapi pada saat terjadi pengikatan itu dia akan menyesuaikan sisi aktifnya seperti itu. Kita bisa lihat pada gambarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian menghasilkan produk. Nah, setelah itu enzim akan kembali ke bentuk seperti sedia kala, seperti itu. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada yang namanya suhu. Jadi setiap enzim itu mempunyai suhu optimal yang spesifik, adik-adik semua. Jadi jika berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim itu akan terhambat. Dan juga yang perlu digarisbawahi, enzim pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya berarti 0, kemudian min 1, min 2 dan seterusnya, itu sifat enzimnya dia akan non-aktif ya. Non-aktif, bukan rusak, tapi non-aktif. Misal nih, seperti tadi ada apel yang dimasukkan di dalam kulkas, dia akan lebih awet. Karena apa? Karena enzimnya itu dinonaktifkan karena suhunya berada di bawah atau berada di 0 derajat Celcius ke bawah, seperti itu. Tetapi jika suhu melebihi batas optimum, maka enzim itu akan mengalami denaturasi atau rusak. Misal ada telur kemudian direbus, suhunya kan 100 derajat Celcius lebih. Nah, dia itu enzimnya akan mati. Jadi telurnya tidak akan mengalami pertumbuhan seperti itu ya. Berbeda kalau enzim pada suhu 0 derajat Celcius tadi, dia tidak rusak tetapi sifatnya non-aktif enzimnya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini kita lihat pada tabel ya. Nah, suhu optimal untuk enzim manusia umumnya kan berada di sini, di sekitar 36-37 derajat Celcius. Nah, di suhu ini enzim bakteri termofilik dia itu tidak akan hidup atau mati gitu ya. Tetapi di suhu sekitar 70 sampai 80 derajat Celcius itu suhu optimal untuk enzim bakteri termofilik. Jadi dia itu akan hidup gitu ya. Kalau berada di sini dia itu tidak akan hidup karena itu bukan suhu optimal untuk bakteri termofilik gitu, seperti itu. Oke adik-adik semua,
Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kerja enzim ada yang namanya pH. Gitu. Kita akan buat gambaran sederhana ya adik-adik semua. Misalkan ini manusia. Nah, ini mulut, yang bagian atas ini namanya mulut, kemudian yang ini lambung, kemudian yang bawah ini ada usus 12 jari. Nah, kalau di mulut yang bagian atas ini itu kan suasana di dalam mulut kan dia netral ya, tidak asam dan juga tidak basa. Nah, enzim yang cocok untuk pH netral itu berarti enzim betialin. Jadi enzim betialin itu enzim yang ditemukan di dalam mulut. Nah, kalau di dalam lambung berarti yang kedua ini, di dalam lambung ini, lambung kan memiliki suasana yang sangat asam ya. Berarti kalau enzim betialin masuk ke lambung, dia akan bekerja atau tidak? Iya, dia tidak akan bekerja karena enzim betialin dia hanya bekerja di pH yang netral. Sedangkan yang di lambung itu suasananya sangat asam, berarti enzim yang bekerja pada lambung itu enzim pepsin ya, karena dia berada di suasana yang asam seperti itu. Otomatis enzim betialin kalau dia masuk ke dalam lambung berarti dia tidak bisa bekerja seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau di dalam usus 12 jari itu kan suasananya basah, jadi yang ada di dalam usus 12 jari itu ada yang namanya tripsin gitu. Jadi kalau pepsin dia masuk ke dalam usus 12 jari, dia tidak akan bisa bekerja. Karena apa? Karena pepsin itu bekerjanya pada pH yang asam. Kemudian kalau tripsin itu dia bekerjanya pada pH basa. Kalau betialin dia bekerjanya pada pH netral. Seperti itu. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang selanjutnya ada yang namanya konsentrasi enzim. Jadi semakin besar konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi sampai tercapai kecepatan konstan, yaitu jika semua sudah terikat oleh enzim. Misalnya gini adik-adik semua, misal ya kalian itu diibaratkan sebagai enzim, kemudian sepiring nasi itu diibaratkan sebagai substrat. Nah, kalian itu membutuhkan waktu 5 menit untuk memakan sepiring nasi. Beda lagi nanti kalau kalian mengajak teman-teman kalian, berarti mengajak enzim gitu. Misal ada 5 orang teman kalian, kemudian memakan 1 piring nasi, otomatis waktunya akan lebih cepat. Misal 1 menit sudah dihabiskan, seperti itu. Kira-kira seperti itu gambarannya mengenai konsentrasi enzim. Bisa dimengerti ya? Ini gambar grafiknya ya. Kalau konsentrasi enzimnya semakin banyak tadi, otomatis kecepatan reaksinya juga semakin tinggi gitu. Oke, faktor selanjutnya yang mempengaruhi kerja enzim setelah konsentrasi enzim tadi ada yang namanya konsentrasi substrat. Jadi semakin besar konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi sampai tercapai kecepatan konstan, yaitu jika semua substrat sudah terikat oleh enzim. Kita analogikan lagi seperti tadi ya. Misalnya anak-anak tadi kan dianalogikan sebagai enzim, kemudian sepiring nasi tadi kan diibaratkan sebagai substrat. Nah, kalau di konsentrasi substrat itu yang diperbanyak itu adalah nasinya. Jadi satu orang anak, kemudian dia nasinya ditambahi, berarti ada 2 piring nasi. Jadi otomatis si anak ini yang harus mempercepat waktunya dalam memakan 2 piring nasi itu. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Jadi sudah bisa mengetahui tadi perbedaan dari konsentrasi enzim dan juga konsentrasi substrat ya. Gitu. Kita lihat pada grafiknya ini. Nah, konsentrasi substrat itu meningkat sehingga menyebabkan kecepatan reaksi gitu. Oke, faktor selanjutnya yang mempengaruhi kerja enzim ada yang namanya zat-zat penggiat. Jadi ada zat-zat tertentu yang bisa mempercepat kerja enzim. Contohnya ada kalsium, magnesium, nikel, mangan dan juga klor. Analoginya seperti ini ya adik-adik semua. Misalnya kalian bangun pagi-pagi untuk sholat subuh.
Nah, kalau biasa itu kalian itu molor-molor, males gitu. Beda lagi kalau misalnya ibu kalian berkata, nanti kalau kamu bangunnya tepat waktu, sholatnya tepat waktu, nanti akan ada hadiah dari ibu. Nah, otomatis kalian kan akan cepat-cepat bangun dan melaksanakan sholat subuh. Nah, kira-kira seperti itu ya, gambaran atau analogi dari zat-zat penggiat gitu. Jadi seperti memotivasi seperti itu ya, mengaktifkan seperti itu. Oke, faktor selanjutnya yang mempengaruhi kerja enzim yaitu ada yang namanya zat-zat penghambat. Tadi setelah ada yang namanya zat-zat penggiat, ada juga yang namanya zat-zat penghambat. Nah, di sini zat-zat penghambat atau disebut dengan inhibitor itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya inhibitor kompetitif, ada juga yang namanya inhibitor non-kompetitif. Kemudian inhibitor kompetitif itu apa? Inhibitor kompetitif itu merupakan inhibitor yang berikatan kuat pada sisi aktif enzim. Kemudian bisa dihilangkan dengan cara menambah konsentrasi substrat. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang terikat pada sisi allosentrik enzim atau sisi selain aktif enzim ya, yang mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga tidak bisa berikatan dengan substrat. Nah, ini contohnya. Oke, next ada sebuah video, disimak baik-baik ya adik-adik semua. Mekanisme inhibitor kompetitif. Nah, substrat dan juga inhibitor akan sama-sama berkompetisi untuk memasuki sisi aktif dari enzim. Nah, setelah inhibitor memblok sisi aktif dari enzim, otomatis substrat tidak bisa masuk ke dalam sisi aktif enzim sehingga tidak terjadi reaksi. Selanjutnya yaitu inhibitor non kompetitif, mekanismenya ya. Jadi inhibitor itu akan memblok salah satu dari sisi aktif enzim. Jadi enzim itu mempunyai dua sisi aktif. Nah, setelah inhibitor memblok salah satu sisi aktif enzim, maka yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi itu sisi aktif enzim akan berubah bentuknya ya, sehingga substrat itu tidak bisa masuk kepada sisi aktif enzim seperti itu, sehingga tidak terjadi sebuah reaksi seperti itu ya. Nah, cukup sekian ya adik-adik pembelajaran biologi pada kesempatan kali ini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kita itu perlu sekali ya mempelajari mengenai enzim, kemudian nanti juga selanjutnya kita akan belajar mengenai metabolisme sel seperti itu. Jadi kita bisa tahu ya alasan, oh ternyata kalau makanan yang ditaruh di dalam kulkas itu bisa awet karena apa, enzimnya tidak aktif gitu, seperti itu. Nah, untuk adik-adik yang masih bingung atau kurang paham bisa tanya di kolom komentar atau di WA grup ya adik-adik semua. Nah, mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat ya adik-adik semua. Nah, cukup sekian dari kakak. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi bermanfaat. Nah, apabila kakak memiliki kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan ya adik-adik semua.